Sedangkan di kursi belakang, ini apa? Kenapa ada dinding di sini? Tanya Liliana mulai gelisah dan panik saat melihat sorot mata Geran yang menajam tak terbaca. Secara tiba-tiba Geran merangkul pinggang gadis itu dan menariknya hingga tubuh Liliana berada dalam pangkuannya. Kamu mau apa? Waspada Liliana mencoba melepaskan diri dari lingkaran lengan si Geran yang merangkul kuat di perutnya itu. Liana, ucapan Geran terjeda seiring kepalanya jatuh di bahu gadis itu. Apa tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Hah? Maksud kamu apa? Memangnya aku harus mengatakan apa? Ucapan Liliana seketika tercekat saat si Geran mulai melabuhkan kecupan di kulit leher yang terbuka. Kau masih tidak mau mengatakan apapun? Bisik Geran seraya sebelah tangannya bergerak menarik tali pita di bagian punggung gaun, sehingga gaun yang dikenakan Liliana melonggar merosot turun, sampai memperlihatkan bagian bahu juga dada atas. Kamu? Kaget Liliana hendak menutupi diri, namun keduluan oleh si Geran yang menjatuhkan kembali kepalanya di bahu gadis itu. Katakanlah, ucap Geran dengan mulai melancarkan aksinya menciumi kulit Liliana yang terlihat. Kak, kamu ini kenapa sih? Memang apa yang harus aku katakan? Balas Liliana seiring tubuhnya memanas gemetar oleh cumbuan si Geran. Kau masih mau berpura-pura tidak tahu? Aku benar-benar tidak mengerti. Tolong hentikan. Cara-cara Liliana sudah gemetaran akan godaan si Geran yang semakin liar menciuminya. Sepertinya kalian saling mengenal. Hah? Maksud kamu Agus? Pergerakan Geran terhenti, dia mengangkat pandangan melirik tajam tak terbaca, yang seketika membuat Liliana menelan ludah kasar saking gugup dan takutnya. Kamu kenapa sih harus kayak gini? Hanya karena aku mengobrol dengan si Agus. Segera dia memalingkan pandangan dan hendak melepaskan diri, namun Geran malah semakin memeluk tubuhnya dengan erat. Akrab sekali kalian, sampai memanggil dengan nama panggilan. Liliana kembali menatap wajah lelaki yang dekat di hadapannya itu. Ya, karena dia teman masa kecilku. Hembusan napas panjang Geran seiring menundukkan kepala ke ceruk leher si istri, sehingga terpaan napasnya terasa menerpa panas di kulit Liliana. Kak, kamu kenapa lagi sih? Dan bisakah jangan begau bahkan tak pernah memanggil nama suamimu sendiri? Celetuk Geran memotong ucapan. Hah? Tertegun Liliana yang tersadar kalau memang dirinya tak pernah sekalipun memanggil lelaki yang sebagai suaminya itu dengan namanya. Geran mengkeratkan lingkaran lengannya di pinggang gadis itu dan semakin merapatkan diri. Sayang. Ya, panggil aku dengan panggilan sayang. Hah? Terhenyak Liliana dari keterpakuan. Kamu ngomong apa sih? Panggil aku sayang. Ulang Geran dan cuk. Dia kembali melancarkan aksinya dengan menciumi di sekitar ceruk leher. Tersentak Liliana akan rangsangan itu lagi. Kenapa harus panggilan begitu? Kan aku bisa memanggilmu dengan nama. Aku tak suka disamakan dengan yang lain. Panggil aku sayang. Serobot Geran yang sudah dikuasai oleh amarah kecemburuan dalam hatinya. Dia melabuhkan lagi kecupannya sebagai tanda peringatan. Baiklah, sekarang kau bisa berhenti. Cara-cara Liliana seiring tubuhnya kembali memanas gemetar. Panggil, kata Geran sambil terus melancarkan serangan. Sayang. Serbersis senyuman tipis kesenangan di bibir Geran disertai perasaan mengganjal panas dalam hatinya mulai sedikit mereda. Lagi, pinta Geran. Sayang. Lirih Liliana terdengar jelas di telinga. Sekarang lepaskan aku. Melas dia dengan wajahnya yang sudah memerah padam. Lagi. Sayang. Sudah puas. Ucap Liliana yang sudah gregetan ingin terlepas dari jeratan lelaki yang bagai singa lapar itu.
Geran malah tersenyum senang menggoda. Mulai sekarang kau harus memanggilku begitu. Jika tidak, hukumanmu akan lebih dari ini. Dasar mesum. Hal kayak gini dia bilang hukuman. Benar-benar mesum. Gelutuk Liliana dalam hati. Sekarang sudah selesai kan? Jadi lepaskan aku. Pinta Liliana lagi. Tapi bagaimana ini? Sepertinya aku masih belum puas menghukummu. Bisik Geran seraya mengusap lembut bibir merah delima gadis itu. Apa? Kamu sedang mempermainkan? Cuk. Ucapan Liliana tergantung di udara oleh bungkaman bibir si Geran yang melahapnya secara lembut dan ganas. Dia beneran si Omes. Teriakan Liliana dalam hati. Sampai tidak butuh waktu lama, mobil hitam mewah itu telah melaju lambat di pelataran luas kediaman Yudhistira. Liam keluar dari pintu kemudi, sejenak dia mengetuk terlebih dahulu pada kaca jendela penumpang belakang, sebagai pemberitahuan pada majikannya bahwa telah sampai rumah. Yang beberapa menit kemudian pintu tersebut terbuka dari dalam. Segera Liam menarik pintunya agar terbuka lebar. Dan turunlah Geran dari dalam mobil bersama Liliana yang sudah mengenakan jas miliknya. Dia menggendong istrinya ke dalam gendongan di depan. Lalu berjalan memasuki rumah yang seperti biasa langsung disambut oleh para pelayan juga Pak Kim. Selamat datang, Tuan, Nyonya. Sapaan para pelayan dengan bahu menunduk hormat. Apa yang terjadi dengan Nyonya, Tuan? Apa saya perlu memanggilkan Dokter Louis? Tanya Pak Kim yang tak bisa melihat jelas wajah gadis dalam gendongan karena tertutupi rambut. Tak perlu. Geran malah melewati mereka begitu saja. Dan kalian juga tidak perlu menyiapkan air mandi. Ucap dia sambil lalu meninggalkan para pelayan dan Pak Kim yang menatapnya kebingungan. Pak Kim melirik pria berjas yang datang bersama majikannya tadi. Hei, kau pasti tahu sesuatu kan? Apa yang terjadi di pesta? Sampai Nyonya pulang-pulang berpenampilan seperti itu. Sejenak Liam hanya melirik tanpa membalas ucapan. Membuat Pak Kim mendesah pelan memijat pangkal hidungnya yang tak pegal. Ayolah, sesama bekerja pada tuan yang sama. Seharusnya kita saling akrab dan membantu, bukan? Cari tahu sendiri. Cetus Liam tak tergoyahkan. Dan seperti biasa dia langsung berbalik pergi mengabaikan. Dasar si mata duitan itu, menyesalkan sekali. Gerutuan Pak Kim menatap kesal. Pak Kim, panggilan seseorang pelayan. Apa? Galak Pak Kim menyahuti membuat Meisha terperanjat kaget. Sengaja Pak Kim berdehem untuk menetralkan sikap. Ada apa? Ini, tadi sekretaris Liam menitipkan ini pada saya untuk diberikan pada Anda. Pelayan Meisha menyodorkan sebuah map coklat. Alis Pak Kim sedikit terangkat sebelah mengambil map tersebut. Kenapa dia tidak langsung menitipkannya padaku? Sungguh orang tak bisa ditebak. Sekretaris Liam berpesan ini map untuk Tuan Geran. Kenapa dia tidak memberikannya langsung pada Tuan? Yang dibalas gelengan kepala oleh Meisha. Jangan tanya saya dong. Tanya aja pada orangnya. Decak Pak Kim menatap penasaran pada map dalam pegangan. Apa dia menyuruhku untuk memeriksanya dulu? Tuan Sekretaris Liam berpesan, Anda jangan coba-coba untuk membukanya. Jika tidak ingin kena amukan besar dari Tuan Geran. Peringatan pelayan Meisha saat melihat Pak Kim hendak memeriksa isi map tersebut, yang sontak membuat lelaki berjas itu merapikan kembali tali map. Oh, dan dia berpesan satu hal lagi. Apalagi? Katakan sekaligus, jangan setengah-setengah. Balas Pak Kim sudah diliputi kekesalan. Meisha sedikit berjinjit untuk membisikkan sesuatu ke telinga Pak Kim. Dia bilang, isi map ini sangatlah rahasia dan penting. Jadi Anda harus benar-benar menjaganya untuk sampai langsung ke tangan Tuan Geran. Pak Kim melirik Meisha yang menatap kesungguhan, lalu beralih menatap map dalam pegangan tangannya. Sungguh licik sekali dia. Menitipkan barang berbahaya begini padaku. Gumamnya kesal dan marah. Dia melirik gadis pelayan yang masih berdiri menatapnya itu. Ada apa?
Apa ada lagi pesan dia yang belum kau sampaikan? Yang dibalas senyuman kapitalis oleh Meisha. Ada. Satu pesan terakhir untuk Anda. Apa itu? Sekretaris Liam bilang, ini balasan atas kejadian kemarin. Liam, sudah kuduga. Awas saja kau, akan kubalas lagi. Geraman Paki mengepalkan tangan. Waduh, karena saya sudah menyampaikan semuanya, kalau begitu saya permisi. Merasa takut melihat wajah Pakim yang memerah oleh amarah, segera Meisha kabur menghindar untuk tidak terlibat masalah pertikaian antar dua orang tersebut.